Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom, selamat malam. Kita berterima kasih kepada Tuhan karena sempurnalah kasih Tuhan dalam perjalanan kehidupan setiap orang percaya. Dan saat ini sebelum kita mendengar firman Allah, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas kasih karunia-Mu yang melimpah dalam perjalanan hidup kami ini malam. Kami rindu untuk kembali mendengar dan menerima kebenaran firman Allah. Mari setiap pribadi umat Allah taruh kerinduan untuk bisa memiliki waktu mendengar akan firman-Mu, karena firman adalah hidup dan memberi kehidupan bagi setiap orang percaya. Urapan baru terus mengalir untuk hamba dan setiap pribadi orang percaya yang mendengar firman-Mu pun dalam urapan Allah. Dalam nama Yesus Kristus kami terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudara sekalian, mari kita memperhatikan firman Allah yang diambil dari dalam kitab Perjanjian Baru ya. Kita akan melihat 1 Korintus pasal yang ke-15, kita akan melihat pada ayat yang ke-57 dan 58. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Haleluya. Nah, saudara sekalian, kalau firman Allah ini luar biasa apabila kita bisa nangkap apa yang menjadi tujuan Allah dalam kehidupan setiap orang percaya. Mari kita melihat ayat yang ke-58 di sana dikatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Nah, berdiri teguh berarti harus ada usaha, ada kiat untuk melakukan sesuatu sehingga tetap berdiri kokoh. Coba saudara, kalau engkau membawa sesuatu beban yang berat, kemudian kakimu tidak pada posisi berdiri yang baik, maka engkau akan bisa jatuh. Atau barang bawaanmu mungkin bisa jatuh kalau itu memang dijunjung di atas kepala. Tapi kalau seseorang dia ada dalam kondisi yang teguh, bagaimanapun beratnya apa yang dia bawa, maka ada keseimbangan atau keberimbangan. Sekalipun berat. Jadi meneguhkan hati harus ada juang. Dan perjuangan yang ada kita harus memperhatikan landasan firman Allah tentunya. Bagaimanapun orang berusaha untuk dia bisa kokoh, bisa teguh, hatinya tetap condong ke arah Tuhan, tapi di keseharian hidupnya dia tidak memperhatikan firman Allah, dia tidak pernah membaca Alkitab. Bagaimana dia bisa menjadi teguh untuk kehidupan yang ada? Jelas-jelas dia akan bisa rapuh untuk menjalani kehidupan yang ada. Lanjut. Berdirilah teguh, jangan goyah. Haleluya, jangan goyah. Ya sudah dijelaskan kan tadi, berdiri teguh berarti dia tidak mudah oleng. Ada keseimbangan dan kakinya tetap kokoh, tidak goyah. Nah, orang kalau dalam kondisi dia berdiri teguh, dia tidak akan pernah mengalami kegoncangan dalam kerohaniannya. Tidak akan bakal pernah, maka justru di kondisi seperti itu dia tetap tenang. Sepertinya tidak ada masalah yang dihadapi, padahal sebenarnya dia punya masalah segudang, saudara. Tetapi kenapa dia sepertinya aman-aman saja, tenang-tenang saja? Karena
orangnya memiliki keteguhan hati dan orang yang teguh hati memungkinkan dia tidak akan goyah dalam menjalani kehidupan yang ada. Nah, untuk mengalami yang namanya kemenangan ya perlu pada kondisi ini, saudara. Tidak ada kemenangan yang bisa diraih kalau dia tidak teguh untuk maju, berjalan, mengiring, melayani Tuhan. Dan selalu melakukan kegiatan. Karena di sini dikatakan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Nah, pekerjaan Tuhan itu pekerjaannya bagaimana? Kalau engkau dipercayakan untuk ada terlibat dalam bendangnya Allah, maka engkau harus mengerjakan apa yang Tuhan percayakan bagimu sebagai leader, sebagai apa saja, singers. Mungkin engkau ditunjuk untuk berdoa, bahkan engkau dipercayakan untuk melakukan sesuatu. Mungkin engkau disuruh untuk pergi mendoakan seseorang. Nah, engkau melakukannya itu dengan kerajinan, karena ini adalah menyangkut ibadah. Jadi begitupun engkau di dalam rumahmu. Engkau itu adalah seorang yang rajin melakukan berbagai aktivitas di dalam rumah sebagai ibu rumah tangga, rajin mengurus rumah tangga, kepala rumah tangga, rajin mencari nafkah, saudara. Karena seisi rumah perlu untuk makan, minum, pakai. Bagaimana kalau orang yang ada tidak rajin? Maka ya jelas akan mengalami kemelaratan dalam rumah. Karena tidak ada kerajinan. Jadi ibadah ini mencakup seluruh aspek. Bukankah saya sudah pernah jelaskan kalau orang yang namanya ibadah itu bukan hanya hadir ibadah, memuji, berdoa, membaca firman Allah, bukan hanya sebatas itu. Tetapi engkau mengurus keluargamu itu juga adalah ibadah. Bagaimana sepertinya yang saya sudah jelaskan lalu, bagaimana orang dia pergi ke ibadah kemudian contoh sebagai keluarga di dalam rumahnya itu tidak ada apa-apa. Mungkinkah seperti itu Tuhan kehendaki? Mana mungkin, saudara? Harus ada keberimbangan. Jadi ibadah mencakup semua aspek kehidupan. Dan engkau harus melakukannya dengan penuh kerajinan dan tanpa menunda pekerjaanmu. Kalau pekerjaan hari ini kemudian ditunda nanti dikerjakan besok, maka engkau akan menumpuk pekerjaanmu. Dan tanpa engkau sadar, tanpa engkau terkontrol, tiba-tiba engkau marah. Orang yang ada dalam rumah itu, engkau bisa marah. Kenapa? Karena engkau merasa terlalu banyak ini pekerjaan. Padahal salah sendiri. Karena menunda-nunda pekerjaan yang ada. Sama dulu saya seorang, waktu saya masih tugas sebagai seorang guru, saya tidak mau sama sekali untuk menunda pekerjaan saya. Kerja hari itu, saya lakukan hari itu. Selesai sampai melakukan penilaian. Begitupun menyangkut persiapan untuk besok dan buku kegiatan tiap hari saya catat itu, catat di hari itu, saudara. Begitupun dengan persiapan mengajar itu saya isi, nilai anak-anak pun diisi hari itu. Saya tidak mau tunda-tunda, saudara. Kenapa? Kalau nilai hari ini ditunda besok bisa salah tulis, saudara. Harus rajin dalam berbagai hal. Nah, itu adalah ibadah, saudara. Sebab ada kan pemahaman orang kalau ibadah itu hanya mencakup untuk dia, seperti saya katakan tadi, setia ibadah, setia berdoa. Ibadah maksudnya memuji Tuhan, setia baca Alkitab. Tidak, saudara, setia puasa tidak hanya sebatas itu. Tapi di seluruh aspek kegiatan apapun yang engkau lakukan, yang sesuai dengan keinginan Tuhan, dan itu membawa keuntungan untuk keluargamu, itu adalah ibadah, saudara. Amin. Itu adalah ibadah. Makanya kalau saya waktu saya masih tugas, saya tidak ada pekerjaan saya menumpuk, saudara. Karena saya kerjakan di hari itu. Tidak mau tunda-tunda. Saya tidak mau merumitkan diri sendiri. Saya bekerja hari itu. Sudah selesai. Esoknya lagi mengerjakan pekerjaan hari esoknya. Tapi kan kadang-kala ada orang nanti menumpuk. Nanti menunggu ada supervisi baru
repot ke sana kemari untuk melakukan persiapan. Kenapa? Karena ditumpuk, dibiarkan begitu saja sehingga numpuk. Nanti ketika mendengar supervisi baru dia sendiri menjadi tegang, menjadi repot. Kenapa? Tidak menyiapkan sebelumnya. Nah, orang yang rajin menurut Allah, dan itu termasuk adalah ibadah, dalam berbagai aktivitas pekerjaan yang Tuhan percayakan baginya, lalu dia mengerjakannya dengan penuh tanggung jawab. Nah, itu adalah ibadah. Begitupun dengan tugas piket. Kalau seorang yang ditugaskan, kan ini pengalaman saya, bukan menyombongkan diri, saudara, tidak, karena saya melakukannya dengan segenap hati. Tugas piket saya melaksanakannya. Karena saya tuh tahu itu adalah tanggung jawab saya di hadapan Tuhan. Dan mungkin itu hanya di pemikiran orang di bidang pendidikan. Tidak, saudara. Tapi itu tanggung jawab di hadapan Tuhan. Dan bukankah firman Allah katakan segala sesuatu yang kamu lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bagaimana seseorang bisa mengabaikan pekerjaannya? Kan ada orang kan kadang-kala di tugas piketnya dia terlambat, mengabaikan padahal tugas pokoknya itu dia bisa membeli sesuatu dari hasil pekerjaan itu. Nah, itu jangan pernah diabaikan karena itu adalah anugerah Allah dan itu merupakan dihitung oleh Allah ibadahmu, ibadah di hadapan Tuhan. Oke, lanjut, sudah terlalu panjang saya menguraikan hal itu. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Jadi apapun yang engkau lakukan selama engkau ada di muka bumi ini, dan pekerjaan apa saja yang engkau kerjakan, itu semuanya dilihat oleh Allah. Namun dilihat oleh Allah itu seperti apa keadaan hati setiap orang dalam mengerjakan. Dihitung oleh Allah dan engkau akan mendapat upahmu yang diperhitungkan oleh Allah. Karena jeripayamu di sini firman Allah katakan tidak sia-sia, semua dihitung. Mungkin manusia tidak menghitung apa yang engkau kerjakan. Karena mungkin seorang pemimpin, karena dia terlalu sibuk jadi tidak melihat apa yang engkau lakukan. Tapi mata Tuhan tidak pernah terlepas untuk memantau engkau. Nah, di waktunya engkau akan menerima itu, hasil dari jerih-lelahmu, upah yang engkau hasilkan. Karena engkau begitu setia untuk melakukan hal itu. Jangan berpikir karena engkau bekerja mungkin di bidang kepemerintahan atau di bidang pendidikan atau di unit mana saja, engkau berpikir yang mana, oh itu anak pekerjaan duniawi. Bukan, saudara. Karena itu bicara soal pemberian Allah bagimu yang Tuhan percayakan bagimu. Nah, lakukan itu dengan benar. Lakukan itu dengan benar karena itu adalah ibadahmu di sana. Contoh saja misalnya kalau seorang guru misalnya apel jam 7, kemudian dia nanti datang setengah 8. Ini guru mau jadi contoh tuh ya enggak? Tidak menjadi contoh, saudara. Bagaimanapun dia tidak akan menjadi contoh. Mau bicara apa dia tidak akan menjadi contoh. Kenapa? Karena dia mengabaikan tugasnya. Beda begini, saudara. Kalau ditetapkan, oh masuk setengah 8. Ya sebelum setengah 8 dia ada di sana, berarti ini orang tanggung jawab. Tapi kalau jam 7 sudah bel, lalu itu tidak ada, berarti ini orang tidak tanggung jawab. Benar atau betul, saudara? Nah, lanjut. Kalau engkau melakukan hal itu dengan sepenuh hati, tidak berbantah-bantah dan tidak merasa jenuh, tapi penuh tanggung jawab, bukan ditunjukkan kepada seorang pemimpin, bukan ditunjukkan kepada teman-teman yang di sekeliling, tapi engkau mengerjakannya karena engkau tahu itu adalah
tanggung jawab yang Tuhan berikan bagimu, maka semuanya diperhitungkan oleh Allah bagimu. Dan engkau akan mendapat upah dari apa yang engkau kerjakan. Karena ini firman Allah, saudara. Jadi kalau firman Allah berbicara demikian, maka hendaklah setiap orang percaya di saat engkau dipercayakan untuk mengerjakan sesuatu, jangan pernah memilah-milah pekerjaan. Kalau dipercayakan untuk memimpin ibadah, ya pimpin ibadah sebaik mungkin. Lakukan semua dengan sepenuh hati, karena yang Tuhan tilik adalah keberadaan hatimu untuk mengerjakan hal itu. Tidak terpaksa, saudara. Kalau engkau mengerjakan sesuatu pekerjaan kemudian merasa terpaksa, atau engkau merasa itu sebagai beban, itu dosa di hadapan Tuhan, saudara. Dosa. Tanpa engkau sadar, engkau menimbun dosa dalam dirimu. Jangan berpikir dosa itu hanya bohong, tapi engkau lalai dalam tugasmu. Itu adalah dosa. Amin. Lanjut. Nah, ketika setiap orang percaya melakukan dan menjalani kehidupan yang ada, dia tidak akan goyah, dia selalu berdiri teguh dan mengerjakan segala sesuatu pekerjaan dengan begitu setia dan penuh tanggung jawab, maka dia tidak akan kehilangan upah. Yang jelas segala sesuatunya itu harus dikerjakan seperti apa yang menjadi keinginan Tuhan. Dan lihat pada ayat 57 kita mundur, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberi kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi segala sesuatu yang dikerjakan tadi, maka hendaklah dikerjakan dengan memohon bimbingan kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena tanpa penyertaan Dia, maka semua yang dikerjakan itu akan menjadi sia-sia, saudara. Tidak ada hasil yang maksimal. Tetapi kalau engkau mengerjakannya bersama dengan Yesus, sekalipun itu rumit pekerjaan yang engkau kerjakan, susah pekerjaan yang engkau kerjakan, maka akan berbuahkan hasil dan engkau akan merasa engkau ada kemenangan dari hasil yang engkau kerjakan itu. Contoh saja misalnya seorang petani, dia dari menanam padi, kemudian sesudah dia menanam padi, kemudian dia biarkan begitu saja dan tidak memperhatikan padi yang sudah ditanam. Kemudian 3 bulan dari situ dia pergi ke kebun itu, padi sudah bertumbuh. Dan dia akan tidak bisa membedakan mana padi, mana ilalang. Kenapa? Tidak dirawat. Tidak dirawat. Begitupun pekerjaanmu. Kalau engkau tidak mengerjakannya dengan benar, maka engkau akan tidak maksimal untuk meraih hasilnya. Contoh sama seperti petani tadi. Mungkin padi bisa berbuah, tapi tidak seperti di saat dirawat. Hasilnya lebih. Jadi kita teruskan firman Allah ini. Jadi kalau setiap orang ingin mengalami kemenangan, perhatikan hal-hal tadi. Dan jangan pernah mengabaikan apa yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Itu menjadi bagian hidup setiap orang. Karena hanya bersama dengan Dia, engkau mampu melakukan sesuatu sehingga engkau dapat mencapai hasil yang maksimal. Tanpa bersama dengan Tuhan Yesus, hebat bagaimanapun engkau, pasti engkau akan mengalami sesuatu yang kurang pas di sana. Tetapi ketika engkau mengerjakannya bersama dengan Tuhan Yesus, oh itu luar biasa. Saudara, kemarin ada orang yang datang minta berdoa. Saudara bisa bayangkan, coba engkau dengar dengan telinga rohani.
dia cerita menyangkut keberadaan mereka. Mereka itu kalau mau lihat dari riwayat yang dia ceritakan, mereka itu sebenarnya orang yang punya budel tanah yang berapa tempat, saudara. Tetapi kenapa itu tidak ada pada mereka surat-suratnya? Karena di masa mereka masih seorang ibu yang sudah umur ya, sudah umur. Karena di waktu mereka masih muda, sudah rumah-rumah tangga muda, mereka sering salah paham satu dengan yang lain menyangkut budel itu. Yang jaga itu ibu itu dengan suaminya. Tapi ketika kalau saudara-saudaranya yang lain tinggal di daerah lain, dengar, oh sudah panen kelapa. Saudara itu datang. 3 bulan kemudian contoh, misalnya oh panen cengkih. Saudara lain yang datang. Jadi mereka tidak pernah menikmati hasil dari jerih mereka. Jadi mereka berpikir daripada mereka seperti itu sama dengan pembantu, tidak mendapat apa-apa, ya mereka keluar. Mereka keluar untuk pindah ke tempat yang lain, ke daerah yang lain. Nah, orang tuanya karena melihat kondisi anak-anaknya seperti itu, maka semua surat-surat dari tanah-tanah, ada berapa tanah itu dititip kepada tetangga, saudara. Wow, dititip kepada tetangga. Hanya satu anak yang tahu, yang mana dititip kepada tetangga. Kemudian tidak lama, berapa tahun dari situ, orang tua mereka yang perempuan, sisa perempuan kan, itu ayah mereka sudah meninggal duluan lama. Kemudian ibunya meninggal, ibu mereka meninggal. Setelah mereka tanya ini surat-surat, tanya kepada orang yang dititip itu, lari-lari nih orang. Wow, lari-lari, menghindar terus. Saya pikir ini orang-orang dunia akhir zaman ini, bagaimana kan keadaan? Bisa-bisa bukan milik sendiri kemudian merasa menjadi milik sendiri. Apakah ingin menipu orang punya? Nah, waktu saya berdoa, saya katakan ya ikut jalur hukum itu. Karena ini orang dia menghindar, dia merasa yang mana dia berhak atas tempat-tempat itu. Padahal tidak ada hubungan keluarga. Tidak ada jalur keluarga dengan dia, hanya tetangga karena berbaikan kan dengan ibu dari saudara bersaudara ini, menghindar dia. Ditanya di satu tempat, oh ada di sini, tadi satu tempat, saya katakan itu mesti jalur hukum itu. Kalau tanpa jalur hukum, kalian tidak akan mendapat surat-surat itu. Puji Tuhan, perkara mereka yang satu, ya memang kalau ibu ini dengar dengan petunjuk Tuhan, sudah menang lama mereka. Tapi kan waktu saya ingatkan yang mana mereka hati-hati dengan itu keluarga itu, yang keluarga mereka itu suka damai hanya mengelur-ngulurkan waktu. Supaya mereka ada kesempatan untuk tembak langsung ke pusat, ke Mahkamah Agung. Karena tidak dengar pesan, maka jadilah seperti itu. Dengar kemari, oh dibagi dua. Padahal itu mereka punya. Bukan, ya memang mereka masih ada hubungan keluarga, tapi itu memang milik mereka. Ini yang satu. Saya katakan percayakan kepada, karena sesuai petunjuk kepada pengacara, karena itu pengacara itu dia
neko-neko, dia ndak berdusta. Ya puji Tuhan, dengan petunjuk sudah ada titik terang. Saya katakan silakan pada pengacara itu untuk jual tempat itu. Nah, jadi saudara sekalian, dalam hidup ini kita perlu memiliki sesuatu yang ilahi sehingga kita bisa memahami berbagai hal, saudara. Karena bayangkan, tanah begitu banyak, kemudian suratnya di orang lain dan itu tidak ada hubungan keluarga. Nah itu kan rumit. Nah saya katakan cepat itu, mesti jalur hukum itu. Sebab kalau tidak akan pernah dapat itu. Tapi kalau lewat jalur hukum, mereka akan pasti kalah karena bukan mereka punya. Nah, saudara sekalian, ada berbagai kondisi yang dialami dalam hidup ini. Tetapi ketika engkau tetap memiliki cara hidup sama seperti firman Allah ini, engkau tetap meraih kemenangan, meraih keberuntungan. Yang jelas hidupmu ada bersama dengan Tuhan Yesus. Kalau hidupmu ada bersama dengan Tuhan Yesus, serumit apapun keadaan yang engkau hadapi, pasti engkau akan menang. Karena yang memenangkan hal itu adalah Tuhan. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semua dan mari kita satu dalam doa. Kalau mau dengar kesaksian, ya kesaksian banyak saudara. Tapi kalau cuma bersaksi, tidak bisa menguraikan firman kan. Kalau terus-terus bersaksi, mesti butuh jam panjang. Oke, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kebenaran firman Allah yang kami dengar dan terima. Engkau mengingatkan setiap orang percaya supaya tetap teguh dan tidak goyah dalam menjalani kehidupan yang ada dan terus giat dalam melayani Tuhan. Sehingga setiap pribadi tidak kehilangan upah yang engkau siapkan. Namun hal itu engkau inginkan supaya setiap orang terus mengerjakannya bersama dengan Tuhan Yesus, sehingga benar-benar kemenangan menjadi bagian masing-masing. Terima kasih atas firman Allah, dan biar setiap orang mampu berdiri dengan kokohnya, punya prinsip ilahi di tengah-tengah menjalani kehidupan yang ada, sehingga tidak mudah diterpa dengan berbagai keadaan yang Tuhan luaskan untuk dialami, karena hati setiap orang percaya semakin kuat, semakin memahami, semakin mengerti bahwa bersama dengan Tuhan ada kemenangan yang luar biasa yang disiapkan oleh Tuhan. Terpujilah Kristus, dan hamba berdoa setiap orang yang merindukan uluran tangan Tuhan, campur tangan Tuhan dalam berbagai bentuk aspek kehidupan. Tuhanlah yang ada bersama-sama dengan mereka semua. Karena engkau lebih memahami, lebih mengerti apa yang menjadi keinginan mereka, harapan mereka. Allah mewujud nyatakan dalam perjalanan hidup mereka. Yang sakit dalam nama Yesus Kristus disembuhkan. Yang tertutup jalan dibuka jalan oleh Tuhan. Yang mengalami kegoncangan iman, Tuhan kokohkan iman mereka. Yang mengalami permasalahan dalam perekonomian, dalam nama Yesus Kristus, pulihkan ekonomi mereka. Yang mengalami permasalahan dalam pekerjaan, hamba berdoa dalam nama Yesus Kristus, engkau yang menolong, melakukan sesuatu untuk mereka. Sebab engkau memiliki banyak cara dengan menunjukkan bahwa engkau sedang memperhatikan keadaan setiap umat Allah. Umat Allah yang kehilangan harapan karena tidak kuat menjalani kehidupan yang ada.
dengan berbagai gelombang yang menerpa hidup. Tuhan, kuatkan mereka. Biar mata hati mereka punya prinsip ilahi menyangkut kepercayaan kepada Tuhan. Sehingga mereka tidak mudah diombang-ambingkan oleh arus situasi yang mereka hadapi. Tapi mereka tetap teguh dan punya kepercayaan yang mana Tuhan terus ada dan tetap ada, selama-lamanya ada untuk setiap orang percaya. Terima kasih Tuhan. Allah bergerak melakukan sesuatu dalam perjalanan hidup setiap pribadi orang percaya. Setiap pekerjaan mereka. Bahkan apa yang menjadi harapan mereka, kerinduan mereka. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang menolong mereka. Allah lah yang lebih memahami dan lebih mengerti apa yang menjadi dambaan hati umat-umat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba meyakini sepenuhnya umat-umat Allah jika tetap ada bersama denganmu, mereka menang dan menang. Kami semua menang bersama-sama karena hidup dengan Tuhan. Area di mana umatmu berada dan kegiatan apapun yang mereka lakukan yang sesuai dengan keinginan Tuhan, biar semuanya terlindung oleh Allah. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami memuji kebesaran-Mu. Yesus Maha Kuasa dan Engkau mampu melakukan berbagai hal demi menunjukkan perhatian yang besar bagi setiap orang yang membutuhkan uluran tangan-Mu. Dalam nama Yesus inilah doa kami. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Damai di hati. Shalom. Selamat malam.